benar? Kalau sayang silakan duduk yang rapi. Mundur sedikit. Tangan kanannya diangkat. Pegang kepala, pegang pipi, pegang dada, tidukan Kak Bagus. Ya Allah. Kurang kencang. Ya Allah. Kekencengan sampai nyemprot kilo. Teles kilo mas. Kencangnya sedikit aja. Ya Allah. Kami sayang sama guru kami. Tapi kami mau jujur. Kalau kami suka nakal, suka usil, suka rame, suka jahil dalam kelas. Malah kami pernah membuat Bu Guru nangis. Makanya ya Allah, kurang kencang. Makanya ya Allah, kami tobat, minta ampun, minta maaf, karena kami tidak bisa hidup dengan berkah jika guru kami marah-marah. Ya Allah, aminkan ya. Semoga guru kami rezekinya banyak, bisa lanjut S2, lanjut S3, bisa naik pesawat, bisa naik haji, yuk aminkan lagi. Semoga guru kami sehat walafiat, duitnya banyak, hutangnya lunas. Terus semoga guru kami duitnya banyak, biar bisa beli semua yang ada di keranjang Shopee. Amin. Global. Berikut guru doanya cocok. Cocok. Tepuk satu. Teman-teman, siapa pencipta awan? Allah. Pintar. Siapa pencipta tanaman? Siapa pencipta lautan? Siapa pencipta bakwan? Perasaan tahun kemarin yo bakwan yo masih dijawab Allah. Yang bikin bakwan itu bukan Allah. Siapa mas yang bikin bakwan? Orang. Boleh ya mas ya. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bukit? Siapa pencipta kulit? Siapa yang mau duit? Segini banyak mau duit? Pilih mana? Pilih duit apa ilmu? Siapa yang pilih ilmu tangannya diangkat? Masya Allah luar biasa. Tangannya diturunkan. Siapa yang pilih duit tangannya diangkat? Wah, banyak juga ya. Ya Allah, ini anak pintar dan manja ya. Siapa yang pilih Nabi Muhammad? Tangannya diturunkan. Kak Bagus mau tanya. Hei, kan kali ini ketemu lagi sama Kak Bagus. Jujur ya. Menurut kamu Kak Bagus sama Raffi Ahmad ganteng siapa? Ganteng siapa? Nggak apa-apa. Kak Bagus sama Sule ganteng siapa? Ganteng Kak Bagus sama ganteng Sule. Kak Bagus sama ayah kamu ganteng siapa? Kak Bagus sama artis Korea Lee Min Ho ganteng siapa?
kamu lebih cinta yang mana? Lee Min Ho sama ayahmu ganteng siapa? Raffi Ahmad sama ayahmu ganteng siapa? Presiden sama ayahmu ganteng siapa? Nah, kalau yang ini pasti ayahmu kalah. Sahroni sama ayahmu ganteng siapa? Bener ganteng ayahmu? Yakin cinta banget sama ayah? Yakin? Kalau begitu ini pertanyaan paling susah. Coba kalau bisa jawab kalian hebat. Ayah kamu yang ganteng itu, yang kece itu, yang gagah strong itu, sama Nabi Muhammad ganteng siapa? Ayahmu sama Nabi Muhammad ganteng siapa? Ayahmu sama Nabi Muhammad keren siapa? Ini berarti lebih cinta sama Nabi Muhammad. Seriusan? Yakin? Kalau begitu semua tangannya diangkat. Yuk, kepalanya dipegang, dadanya dipegang, tangannya dilipat. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, karena kita dikasih hati penuh dengan cinta. Wait, jangan salah paham. Cinta sama Nabi Muhammad enggak? Berarti hati kita penuh cinta, walaupun nggak pernah ketemu Nabi, betul? Walaupun belum pernah dengar suara Nabi, betul? Walaupun belum pernah dibelai lembut sama Nabi, betul? Ada satu cinta yang indah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Makanya alhamdulillah, dikasih kepal, dikasih pin, dikasih him, ada upil. Alhamdulillah, badannya sehat, bapaknya sehat, ibunya sehat, kakek, nenek, mbak, tepuk satu. Alhamdulillah. Yang kedua kali, yuk kita tidak akan pernah melupakan sepanjang ayat untuk selalu mengingat Nabi Muhammad dengan cara mengucapkan sholawat. Setuju? Tangannya diangkat lagi. Kalau cinta Nabi Muhammad, yuk kita lambai-lambaikan. Bayangkan kita sedang bertemu dengan Nabi Muhammad dari jarak yang jauh. Kita panggil-panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Kita bersolawat, siap? Sholatullah kompak, lebih keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman, kayaknya kalian gak sabar pengen ketemu monyet. Aslinya kamu tuh kangennya sama abangku sama sama monyet. Berarti gak bagus sama monyet dengan siapa? Masa aku sama monyet tuh masih jangan monyetnya? Ya sudah, kalau mau ketemu sama monyet ada syaratnya. Syarat yang pertama,
silakan duduk yang rapi. Yo, mundur, pecinya di bawah. Oke, nah Bagus harus pastikan kamu duduknya tertib ya. Kenapa? Karena monyetnya Bagus baru 2 hari yang lalu masuk rumah sakit. Tenang, masuk rumah sakit. Kenapa coba? Karena ditarik kakinya putus. Akhirnya dijahit ya. Nah hari ini monyetnya jangan ditarik ya. Yuk, pojok nangis nanti. Kalau begitu semuanya harus kompak, duduknya yang rapi, tidukannya bagus. Tangan kanan ke depan, tangan kanannya ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu diangkat. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. Tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, lalu diangkat. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Mudahkan caranya. 2 tangan ke belakang, depan belakang, lalu diangkat. Lakukan seperti ini dan berputarlah. Lalu dilipat. Bismillah, monyetnya mau keluar. Mau diaktifkan enggak? Apa gini aja biar template? Mau diaktifkan? Benar. Kalau begitu ada passwordnya. Passwordnya udah tahu belum? Passwordnya gampang. Pertama silakan duduk yang tertib. Si Jilora duduk. Yuk sambil tepuk. Allahul kafi. Ibu-ibu ngaji, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, emas, mbak, orang dewasa, bocil-bocil. Allahul kafi. Semangat. Kosong lebih keras. Ini sudah mau aktif. Monyet. Kepalanya, tekan kepalanya. Sekalinya ngomong kayak teriak. Kenapa? Di mana ini kakek? Ini di SDIT Aroma Ambarawa. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Ini bukan di SDIT Aroma. Di mana? Ini di surga. Kok bisa di surga? Iya kakak. Kenapa? Karena aku melihat. Melihat apa? Bidadari cantik. Iya beneran tuh, lihat tuh anak-anaknya cantik-cantik kayak bidadari. Terus kalau yang laki-laki gimana? Gimana ada laki-laki? Ada. Mana? Tuh di bawah kamu. Kenapa? Takut. Kenapa kok takut? Diserang. Serem. Kenapa? Ibu siapa? Itu anak-anak SDIT Aroma yang laki-laki. Bukan kakak. Oh bukan? Iya. Lah kenapa bukan? Kan yang putri itu cantik-cantik. Iya yang putri cantik-cantik. Lah kalau yang cowok?
Jelek-jelek. Membuli, nggak boleh. Iya bang, kakak bercanda. Sorry ya guys. Aku mau dicium monyet. Nah, dari kenalan dulu, ayo. Kamu namanya siapa? Nama aku. Iya, nama kamu. Nama aku guys. Iya, namanya siapa? Iya nama aku. Iya. Iya nama aku. Iya. Kenapa? Kenapa? Nama galak. Ya kamu banyak bercandanya, cepat ngomong. Nama aku. Iya. Masih nama aku. Iya kakak. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin ya. Ya. Nama aku. Iya, nama aku lagi. Ayo ngomong. Iya kakak ngomong. Namanya siapa? Namaku. Gak kena. Nama dulu. Perkenalkan namaku adalah Saiful. Bukan. Oh iya bukan kakaknya. Ya udah cepet nama kamu yang asli. Hai teman-teman kenalin nih nama aku Buya. Hah? Anggota dewan di PN sana. Oh gitu kakak. Iya. Aku juga sukanya joget-joget ya. Wah, aku nggak ngerti joget-joget. Iya. Oh malah iya. Ya udah cepet nama kamu. Teman-teman nama aku yang asli adalah Siapa namanya? si Bunya. Ya tepuk tangan dulu dong buat aku ya. Punya. Ya Sudah siap belum? siap. Oke. Kita ngapain di sini? Bagi tugas kakak. Oke. Kalau tak bagus, Tugasnya kami ceritain di Maulid Nabi. kalau kamu Aku ngaji. mau ngaji, bisa ngaji. Bisa dong. Aku kan belajar juga di sini. Di mana? STID Aroma. Masa? Iya. Kamu murid yang mana? Murid yang tidak pernah diperhatikan. Ya salah sendiri jadi monyet. Monyet. Udah cepet ngaji ya. Iya kakak. Enggak di sini gurunya baik-baik kakak. Kok tahu? Iya beneran. Kemarin aja aku kesini. Terus Aku dicium-cium. siapa yang mau nyium kamu? Baunya apa? Kalau nggak ngaji dulu ya. Ngaji ya teman-teman ya. Oke ngaji ya. Ngaji ya. Iya kakak. Lucu galak-galak tuh. Ya. Ayo cepet. Oke. Teman-teman, yuk kita dengerin si Kunyek mau ngaji. Tilawatil Quran. Siap ya? Oke kakak. Surat apa? Surat Al-Ahzab Ayat berapa? ayat 21. Oke. Mau ngaji surat Al-Ahzab ayat 21. Bener loh? Iya. Tadi malam kan latihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sember. Iya, iya. Katanya surat Al-Ahzab ayat 21 ini malah Iqra jilid 1. Mau maulid Nabi bukan mau bikin rumah. Iya kan? Iya. Yuk teman-teman, mungkin habis ini. Sotomi. Aduh sotomi. Sarimi. Mie ayam. Waduh. Udah diam. Katanya Al-Ahzab ayat 21 gimana sih? Kenapa? Aku lupa. Bisa lupa. Iya kakak. Soalnya Soalnya kenapa? aku kena mental.
kena mental. Iya kakak, aku kena mental illness. Perlu healing. Alah healing. Kenapa kok kena mental? Iya kakak, aku lupa semua. Kenapa? Tadi pagi, Kenapa? waktu aku mau latihan, Iya. kan aku ke masjid. Terus? Ketemu anak-anak kecil, bocil-bocil kayak gini. Terus? Mereka itu ngajak aku karena aku dihina, aku dibully. Ya Allah, kamu dihina? Iya, Dibully? iya. Diajak iya beneran. Bukan sama mereka, tapi sama anak yang itu loh, kayak itu. Sama aja. Kamu diajak apa? Katanya, Hah? aku ini Hah? kayak monyet. Sebentar, kita luruskan dulu. Sedih kakak, masa kakak tega aku diajak monyet. Sini, gini. Coba tengok ya. Kita bandingkan diri kamu ya sama Kak Bagus ya. Coba tengok kaki kamu. Kanan kiri, Iya. kenapa kakak? Banyak bulunya. Banyak banget bulunya. Sekarang tangan. Kanan kiri, Ya kanan kiri. banyak bulunya kakak. Kalau perut, Banyak bulunya juga. kalau kepala, Gak bisa. kita kasih tahu ya. Iya, Kepalamu banyak bulunya. oke. Punggung kamu banyak bulunya. Oke. Hewan-hewan apa yang banyak bulunya, yang suka pisang, yang suka manjat? Monyet. Iya. Berarti kamu Aku iya. monyet. Iya. Aku gak mau monyet, gak mau. Nggak maunya apa? Aku maunya anak Sri Mulyani. Anak istri mulia. Wah, aku gak mau mesum. Ya udah, maunya apa? Gak mau ngapa-ngapain. Maunya mesum. Maunya? Aku maunya kalau disuruh sih, aku maunya dipangku. Oh dipangku sama siapa? Sama siapa ya? Sama yang cantik. Aja. Bukan muhrim. Gak boleh kakak. Nggak boleh. Bukan muhrim. Udah, kamu duduk di depan aja. Iya nih, teman-teman. Aku duduk di depan ya, nggak jadi dipangku ya. Nah, ya teman-teman, daripada ini banyak dramanya. Nah, kamu duduk di sini ya. Iya kakak. Nah, awas kepleset. Ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ya. Aduh, kasihan anak. Udah, kamu yang nantang kok, letoy banget. Udah, di situ ya. Kenapa? Udahlah, teman-teman, daripada kita sibuk sama monyet yang banyak drama, mendingan kita dengerin cerita kisah Nabi Muhammad. Siapa yang mau dengar? Kalau mau dengar, tangannya diangkat ke samping, ke depan, diangkat ke depan, ke samping, ke samping, ke samping, tangannya ke depan, ke samping, ke depan, diangkat ke depan, dilipat. Bismillah, kita mulai. Siap. Hari itu ada seorang ibu dari nasab mulia. Kita mengenalnya dengan Sayyidah Aminah. Siapa? Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah adalah ibu dari Nabi Muhammad. Sayyidah Aminah mengandung 9 bulan lebih kandungannya dan akan melahirkan sebentar lagi. Tapi sayang, Sayyidah Aminah sudah tidak punya suami. Emang suaminya kemana Kak Bagus? Ya Allah, pesakit. Sedang Amin mau melahirkan kok suaminya nggak ada kemana. Suaminya telah meninggal dunia. Tetapi Sayyidah Aminah walaupun sedih, dia merasa bahagia
karena sebentar lagi akan melahirkan. Dan ternyata hari itu teman-teman, di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Allah mengaruniakan seorang nabi akhir zaman yang akan membawa perubahan kepada dunia ini. Siapa dia? Pasti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Malam hari itu kota Makkah sangat sunyi. Orang-orang sudah banyak yang tertidur, tetapi masih ada 1-2 orang yang masih terbangun. Dan ketika itu ada sebuah keajaiban. Langit kota Makkah yang gelap tiba-tiba sangat terang, disinari cahaya putih yang turun dari langit. Orang-orang Arab jahiliyah mereka bingung. Wadidaw, weh, sini. Ada apa, Bos? Sini, tuh lihat, ada cahaya putih dari langit. Mana, Bos? Itu. Waduh, iya, Bos. Cahaya putihnya turun. Itu kemana ya, Bos? Ah, kita nggak tahu. Let's go, kita cari tahu. Aku kepo nih. Sama Bos, let's go kita cari. Mereka akhirnya mencari di manakah cahaya putih itu turun. Mereka jalan. Wow, ternyata cahaya putihnya turun ke rumah Aminah. Rumah Aminah. Tapi mereka sudah tidak bisa mendekat. Kenapa? Karena di rumah Aminah sudah ada sang pemimpin Quraisy, sang pemegang kunci Ka'bah. Siapa dia? Dia adalah kakek Nabi Muhammad. Siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad? Sini mas. Iya, enggak kamu ya, yang baju putih. Sini. Iya. Kita tanya, kalau jawabannya benar, kamu boleh ambil hadiah. Ya. Siapa yang mau dapat hadiah? Duduknya tertib. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan, maju kayak. Namanya siapa? Nama kamu? Kamu Abu Thalib. Kamu namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 4. Jadi nama kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib katanya teman-teman. Benar apa benar? Benar apa benar? Kalau benar berarti kamu dapat hadiah. Yo, silakan turun ambil hadiahnya. Mic-nya nggak usah dibawa pulang ya. Tepuk tangan dulu dong buat sahabat. Alhamdulillah. Tidak ada yang berani mendekati rumah Aminah karena mereka segan dengan kakeknya Rasulullah. Aduh, aku mau mendekat ke sana takut soalnya dijaga sama pemimpin kota Makkah. Akhirnya teman-teman, ada sebuah keajaiban. Apa itu keajaibannya? Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah dari perut Ibu Aminah. Tapi lahirnya Nabi kita tidak sama seperti manusia biasa. Ada kaidah yang disebutkan oleh ulama zaman dahulu. Muhammadun bashar walakal bashari. Muhammad itu adalah manusia, tapi nggak sama kayak manusia biasa. Manusia istimewa. Apa yang istimewanya kata Us? Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Ibu Aminah tidak merasakan sakit sama sekali. Emangnya kalau anak bayi lahir, ibu perutnya sakit semua? Yes, semua ibu merasakan sakit ketika akan melahirkan anak. Gak percaya, tanya sama ibu kamu. Ibu, waktu ibu mau melahirkan aku apa ibu kesakitan? Oh, tenang kamu itu lahirnya susah ya Allah. Malah gimana? Ya, semua ibu melahirkan dalam keadaan sakit. Nah, hadiahnya boleh disimpan dulu, dimasukkan dulu. Kalau nggak bisa dimasukkan ke tas, masukin ke dalam baju. Nah, gitu. Nah,
ibunya tidak merasakan tidak merasakan sakit. Apalagi keajaibannya, semua bayi yang lahir pasti ketika dia keluar dari rahim ibunya berlumuran darah. Tapi Nabi kita luar biasa. Begitu Nabi Muhammad lahir, tidak ada darah setetes pun. Nih Nabi kita baru lahir aja udah keren banget. Bener gak? Keren apa keren banget Nabi kita? Keren banget. Dan Nabi lahir dalam keadaan sempurna. Tapi yang tidak sempurna apanya? Yang tidak sempurna adalah kampungnya. Yang tidak sempurna adalah lingkungannya. Yang tidak sempurna adalah orang-orangnya. Emangnya orang-orang di Mekah waktu itu gimana Kak Bagus? Orang di Mekah pada waktu itu hai, kenalin nih, aku orang Arab jahiliyah. Aku akan menyembah berhala yang viral. Ada 4 berhala viralnya. Yang pertama adalah berhalanya Lata, ada berhala Hubal, ada Manat dan juga Uzza. Berhala-berhala viral itu teman-teman ternyata disembah oleh para penduduk kota Mekah. Bahkan gak cuma orang di kota Mekah, dari Yaman, dari Ethiopia dan dari tempat yang lain juga sama. Mereka menyembah berhala. Emangnya berhala itu terbuat dari apa sih? Ada yang tahu? Terbuat dari apa? Dari batu. Kalau terbuat dari batu, tangannya bisa gerak, bisa joget, bisa gede, bisa garuk-garuk, bisa mobil, bisa ngomong, bisa makan bakwan, gak bisa apa-apa. Tapi anehnya sama orang Arab jahiliyah diminta-minta, dipuja-puja. Ada yang minta duit, ada yang minta anak, ada yang minta usahanya sukses, ada yang minta badannya kuat, ada yang minta kalau mau perang supaya menang. Na'udzubillahimin. Aku ini kan mau punya anaknya, aku pengennya anak laki-laki. Soalnya kemarin istriku melahirkan tapi anaknya perempuan. Aku gak suka anak perempuan. Aku gak mau punya anak perempuan. Aku pengennya anak laki-laki. Maka hari ini aku mau minta sama berhala. Ini berhalanya sudah ada. Akhirnya orang-orang Arab jahiliyah banyak yang minta-minta sama berhala. Dia bawa persembahan. Oh hai berhala, aku sudah bawa ini sesajen. Ini ada kepala sapi, kepala kambing, ini ada kepala domba. Pak dombanya nengok. Semuanya disajikan untuk berhala. Ini yang namanya musyrik. Namanya apa teman-teman? Musyrik. Mereka percaya Allah itu yang menciptakan mereka, tapi mereka kalau minta bukan sama Allah, tapi sama berhala. Dia minta apa? Wahai berhala, tolong dong berikan aku anak laki-laki. Aku pengen punya anak laki-laki. Lalu tidak berapa lama istrinya melahirkan. Sang istri melahirkan bayi. Ini bayi kok malah velocity, bayi apa ya? Iya soalnya mintanya sama berhala sih, bukan minta sama Allah. Ketika sang bayi lahir, bapaknya yang orang Arab jahiliyah ini langsung bilang, "Hei istriku, mana bayinya? Cepat bawa sini, aku mau gendong bayi itu." Istrinya ketakutan. "Suamiku, jangan ya, biar aku saja yang menggendong." "Tidak, cepat bawa kemari." "Jangan, biar aku saja yang menggendong." "Hah, sini." "Jangan." "Sini." "Jangan." "Sini."
Aduh, kamu ini masa aku nggak boleh gendong? Weh, orang-orang Mekah, lihat nih, anakku ganteng. Lihat hidungnya pesek. Hidungnya? Enggak apa-apa hidungnya pesek, yang penting kulitnya. Kulitnya gimana kulitnya? Kulitnya gosong. Kulitnya gosong, hidungnya pesek. Enggak apa-apa, walaupun gosong, tapi kan rambutnya. Rambutnya gimana? Rambutnya koyo ini gosong. Salahnya minta sama berhala sih, akhirnya gosong semua. Enggak apa-apa, walaupun gosong yang penting laki-laki. Ini nanti anaknya akan aku ajarin main pedang, main panah, main kuda supaya bisa perang. Ketika dia menggendong dengan penuh rasa sukacita, tiba-tiba istriku, ya suamiku, ini kok dari bokongnya ada bunyi-bunyi. Coba dipegang suamiku, sebentar tak pegang dulu. Lembek-lembek. Apa ya ini ya, lembek-lembek? Apa ya? Waduh, kalau ini ya ini gimana? Diganti popoknya suamiku, biar aku yang mengganti. Ah, tidak, aku saja. Akhirnya sang bayi diletakkan di atas kasur, popoknya mulai dibuka. Wah, belum, masih ada popoknya lagi. Wah, masih ada popoknya. Wah, istriku, kamu bohong. Bohong bagaimana suamiku? Katanya anak ini laki-laki tapi ternyata perempuan lagi. Hei suamiku, bukan aku yang berbohong, tetapi justru Tuhanmu yang berbohong. Kau ingat beberapa waktu lamanya engkau meminta kepada para berhala supaya memberikan anak perempuan. Mana nyatanya? Ternyata anak yang lahir perempuan, bukan anak laki-laki. Dimarahin sama istrinya. Sang suami gak terima. Tidak bisa. Kamu tahu gak sih, berhala kan terbuat dari batu. Bagaimana mungkin bisa memberikan kemauanku? Memang berhala terbuat dari batu, wahai suamiku. Kenapa tetap engkau meminta kepada berhala? Kenapa engkau meninggalkan syariatnya Nabi Isa? Kenapa engkau meninggalkan syariatnya Nabi Ibrahim? Ya, aku kan tahu itu dari batu. Ya kan, bentuknya aja gini loh. Udah jelek belum? Oh udah jelek. Belum. Tapi kenapa ya aku tetap minta? Inilah namanya orang jahil, orang bodoh. Dia ditutupi hawa nafsunya, tidak mau menggunakan akal sehatnya. Lalu gimana nasib anak bayi perempuan di masa itu? Anak-anak bayi perempuan di saat zaman jahiliyah semuanya, hampir semuanya berakhir di mana? Di padang pasir, dibuang oleh bapaknya, dikubur hidup-hidup. Nauzubillahimin. Kak Bagus mau tanya, siapa di sini yang bapaknya galak? Weh, banyak ternyata. Tapi apakah bapakmu itu mengubur kamu nak? Tidak. Apakah bapak kamu membuang kamu nak? Apakah tadi pagi dikasih sangu sama bapak? Apakah tadi malam dipeluk sama bapak? Siapa yang pernah dijajak ke bapaknya? Siapa yang dibelikan baju baru sama bapaknya? Siapa yang dibelikan tas baru sama bapaknya? Siapa yang dirawat, ditimang, digendong ketika sakit sama bapaknya? Masya Allah. Berarti bapak kamu sayang apa sayang banget sama kamu? Beda dengan zaman jahiliyah ya nak. Zaman jahiliyah bapak-bapak galak, jahat, bahkan saking jahatnya gak mau punya anak perempuan. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan masyarakat yang seperti itu. Allah gak mau manusia hidup dalam kesesatan. Akhirnya
Apa itu? Nabi Muhammad tumbuh, dilahirkan dengan asuhan yang sangat bersih. Nabi kita tidak pernah menyembah berhala. Nabi kita tidak pernah berdusta. Nabi kita gak pernah ngomong saru. Saking hebatnya, Nabi kita menjadi manusia yang dipercaya. Diberikan gelar Al-Amin. Apa gelarnya Nabi Muhammad? Al-Amin. Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Sampai kemudian anak-anak di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Siapa yang mau berjuang bersama Nabi Muhammad? Benar. Siapa yang ingin membela Nabi Muhammad? Kenapa harus membela Nabi Muhammad? Karena banyak orang yang gak suka sama Nabi Muhammad. Termasuk apa? Termasuk salah satunya yang ini. Ya. Woi, duduknya yang rapi dulu. Kenalin nih, aku Abu Jahal. Siapa namanya? Abu Jahal. Salah satu musuhnya Nabi Muhammad. Orang yang benci sekali dengan Nabi Muhammad. Begitu bencinya sampai segala cara dia lakukan untuk membuat Nabi Muhammad tersiksa. Hei, anak-anak, dengerin. Aku punya rencana jahat. Aku pengen nanti kalau Nabi Muhammad datang, tak pentung. Setuju? Nabinya tak pentung boleh? Nabinya tak jiwit boleh? Kalau nabinya tak senggol boleh? Kalau bajunya tak sobek boleh? Kalau nabinya tak lempar kucing? Gak boleh? Boleh? Ini berarti semuanya sayang Nabi Muhammad? Ah, kalian bukan bolongku. Aku mau cari bolongku dulu. Aku mau panggil anak buah kesayangan. Hei anak buah, siapa kemari? Anak buahnya datang. Oke Pak Bos, aku datang. Aku dipanggil Abu Jahal. Sebentar aku kesana dulu ya. Setelah sampai, orang ini diperintahkan oleh Abu Jahal seperti ini. Kamu lihat siapa yang sedang sujud di depan Ka'bah? Lihat Abu Jahal, dia Muhammad. Betul. Sekarang kamu lihat apa yang ada di bawahku? Yang ini. Ya, yang ini. Apa itu? Ini. Ya, betul. Apa? Kotoran unta. Ini bau Abu Jahal. Masa onta? Ya. Terus hubungannya apa onta sama Nabi Muhammad yang sedang sholat? Aku punya rencana. Apa itu Abu Jahal? Rencananya adalah nanti saat Muhammad sedang sujud, tolong engkau ambil kotoran unta ini dan lempar kepada Nabi Muhammad. Ya, biar Nabi Muhammad mampu belek. Gimana? Cocok nggak? Nggak boleh. Lempar belek nggak boleh. Lempar dilempar pakai sampah, pakai batu, harusnya disayang. Beneran? Nah, kalian memang bodohnya Nabi Muhammad. Cepat anak buahku, ambil kotoran unta itu, lempar kepada Nabi Muhammad. Teman-teman, aduh, aku disuruh ngambil onta. Aduh, Cepat, kalau tidak kamu akan aku. Abu Jahal itu kejam loh. Ya udah, sebentar ya Abu Jahal. Cepat, Iya, cepat, iya, cepat. iya. Galak gak? Cepat, Iya. Galak. cepat. Iya. Muhammad, aku terpaksa melakukannya. Akan aku ambil onta ini. Gue mau gini. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi kita
dilempar dengan kotoran unta. Muhammad, maafkan aku terpaksa disuruh Abu Jahal. Lah jahat banget orangnya. Kalau gak nurut aku mau dihabisin. Akhirnya kotoran unta itu dilemparkan kepada Nabi kita. Iya. Kotoran unta terbang. Begitu Nabi Muhammad sujud, ada seorang anak kecil yang akan membela Nabi kita dari penyerangan kotoran unta. Anak kecil itu ternyata perempuan. Anak kecil itu usianya baru 7 tahun. Kalau 7 tahun kira-kira kelas 6 apa kelas 1? Anak perempuan kecil itu berlari ingin menghalangi kotoran unta yang dilemparkan ke arah Nabi kita. Dia berteriak, "Ya Rasulullah!" Tapi sayang teman-teman, langkah kecil gadis kecil ini tidak mampu menandingi kecepatan dari lemparan kotoran unta. Kotoran unta itu lalu terkena punggung Nabi kita. Nabi Muhammad sedang sujud menghadap Allah, sedang sujud menyembah Allah di depan Ka'bah, tetapi punggungnya sudah dilempar kotoran unta oleh ulah Abu Jahal. Anak kecil perempuan tadi kemudian membersihkan punggung Rasulullah, dibersihkan dengan kedua tangannya. Kini yang menjadi kotor adalah lengannya. Lalu sang anak kecil itu bangkit dan menatap tajam ke arah Abu Jahal. Dia berkata, "Hai Abu Jahal, kenapa engkau begitu jahat kepada Rasulullah? Apa salah baginda Rasul? Apa salah baginda Rasul? Apa salah ayahku?" Siapa? Ayah. Sosok kecil ini adalah putrinya baginda Nabi. Dia memang badannya kecil, dia memang perempuan, tetapi seorang anak kecil punya kehebatan, punya cara untuk membela Nabi Muhammad. Apa itu? Selalu berkata benar, selalu berani bertindak benar, dan tidak pernah takut mengalah kepada yang salah. Tidak pernah takut melawan orang-orang yang salah. Pertanyaannya, siapa di ruangan ini yang siap membela kebenaran? Wow, cuma sedikit, nggak semuanya. Benar nih siap membela kebenaran. Siapa di ruangan ini, di halaman ini yang siap membela ajarannya Nabi Muhammad? Siapa yang siap berdiri di sampingnya Rasulullah? Siapa yang siap berjuang demi agama Islam? Masya Allah. Turunkan tangannya. Silakan duduk yang rapi lagi. Kita ceritakanlah yang bagian terakhir. Ketika putri Rasulullah membela ayahnya, ternyata Abu Jahal badannya gede, ototnya kanker, hartanya banyak, kejamnya luar biasa. Pada saat dibentak oleh putrinya Rasulullah, Abu Jahal badannya gemetar. Waduh, anaknya Rasulullah marah, keringatnya bercucuran, matanya menyiratkan ketakutan, mulutnya terbata-bata, tapi dia berkata, Fatimah, jangan dekati aku, cukup di situ. Sayyidah Fatimah tidak peduli, dia terus merangsang maju. Wahai paman Abu Jahal, ayo hadapi aku hanya anak kecil, ayo jika kau berani. Fatimah jangan. Waduh, woi teman-teman, Fatimah maju mau belain Nabi Muhammad, gimana nih? Setuju nggak? Setuju? Alah, siapa yang mau bela Abu Jahal? Ada yang mau bela Abu Jahal? Ini gimana ini? Aku kok takut lawan Fatimah. Gimana enaknya?
selama ini dikenal kejam. Dia adalah penakut, dia pengecut. Kenapa? Karena dilawan sama Siti Fatimah yang masih umur 7 tahun dan dia masih lemah, tidak bisa apa-apa. Kalah teman-teman. Ternyata anak kecil punya kekuatan selama di dalam hatinya mau membela Nabi Muhammad, mau membela agamanya Allah, kalian pasti menang. Siapa yang pengen jadi pemenang? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Sukses dunia, sukses akhirat. Siap? Siap? Kalau begitu tangannya diangkat, dikebalkan, turunkan, letakkan di dada. Duduknya yang rapi, tirukan ucapan bagus. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya kami siap, lebih kencang, kami siap menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi penjaga syariat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami cinta, kami rindu pada Rasul kami, pada baginda Nabi. Suaranya dikeluarkan. Ya Allah, tolong beri kesempatan agar kami berjumpa Nabi meski di dalam mimpi. Terlebih jika nanti akhirat sudah terbuka, kami ingin bersama Nabi mulia masuk ke dalam surga Firdaus namanya. Amin ya Rabbal. Tepuk satu, tepuk satu, teman-teman. Hari ini sebelum Kak Bagus pulang, Kak Bagus mau menunjukkan sesuatu. Tapi boleh dong duduknya ke sana dulu? Boleh? Sudah? Ini Kak Bagus punya buku gambar nih. Buku gambarnya sama kayak punya kalian, cuma punya Kak Bagus kecil. Ya, buku gambar ini masih kosong. Buku gambarnya masih kosong, coba ya. Nah ini akan digambar, tapi nggak pakai pensil, nggak pakai tangan. Gambar hewan dengan bayangan pikiran kalian. Emang bisa? Bisa. Yuk kita buktikan yuk. Yuk. Sekarang tangannya diangkat, letakkan di kepala. Tolong bayangkan hewan yang kamu suka. Sekarang, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, tangannya digenggam, bayangannya diambil, angkat, pelan-pelan, arahkan ke depan. Kak Bagus hitung 1, 2, 3, kamu lemparkan ke depan. Siap ya? Sesuai abang Kak Bagus. 1, bersiap. 2, kan masih 2. Balik, ambil lagi, angkat ke depan. 1, 2, 3. Tolong kamu bilang cubidubidang. Cubidubidang. Ampur-ampur. Buka. Itu mantranya. Siap ya? Cubidubidang. Cubidubidang. Ampur-ampur. Orang kompak. Lebih kompak. Tangan yang ini. Lagi. Bismillah. Gambar kalian sudah masuk semua. Siap ya?
masih hitam putih, kurang seru. Gimana kalau dikasih warna? Mau? Sekarang tangannya diangkat, telunjuk dibuka, arahkan ke depan. Bayangkan telunjuk kamu jadi krayon warna-warni. Tolong warnai dari tempat kamu duduk. Siap? Waktunya 5 detik. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Mantranya tolong dibaca. Cubidubidam, cubidubidam, ambur ambur, buka. Bismillah. Keren gak? Ajaib? Amazing? Siapa mau? Duduk yang rapi dulu. Duduk saya. Yang naik tangga gak dapet. Yang duduk di tangga gak dapet. Yang mau duduk tertib, tangannya diangkat. Bu Guru mau? Oh gak mau. Ya sudah. Pak Guru kalau mau boleh Pak Guru. Ya. Kak Bagus itu ada berapa? Semoga nanti stoknya cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Banyak banget ya Allah. Beneran mau? Duduk dulu, sabar dulu. Kak Saroni sabar. Kak Saroni duduk sebelah sini. Kalian mau buku ini karena keren kan? Karena ajaib kan? Amazing kan? Mohon maaf, 1000 maaf. Ternyata ini buku yang kalian sangka keren, yang kalian sangka hebat, ini bohong-bohongan. Ini hapus-hapusan, biju-bijuan, bohong-bohong. Hapus, biju-biju. Gimana bohongnya Kak Bagus? Bohongnya di sini. Cek, ini buku ada 3 lapis. Lapis pertama adalah yang polos, lapis kedua hitam putih, lapis ketiga yang berwarna. Tapi kan aneh. Kenapa aneh? Nih coba. Ada yang putih. Ini tapi kan aneh. Coba lihat ya. Kan tadi berwarna kan. Kemana coba yang warna yang padahal kan 3 lapis. Yang polos, yang hitam putih, yang berwarna. Tapi kok pas Kak Bagus buka begini, Tuh, mana yang berwarna? Enggak ada. inilah yang namanya tipuan akhir zaman. Jadi anak-anakku semuanya ingat, kalau di luar sana ada sesuatu yang keren, yang viral, yang rame di TikTok, di IG, di macam-macam, kamu jangan gampang kagum. Kenapa? Karena siapa tahu itu bukan asli tapi wah, kaya. Siapa tahu ternyata kekayaannya hasil korupsi deh. Iya kan? Wah, keren, pinter, jadi pejabat. Siapa tahu jadi pejabat tapi pejabatnya pembohong deh. Ih, cantik, keren, artis Korea. Siapa tahu bukannya ternyata operasi plastik deh. Dunia ini penuh kepalsuan, jangan gampang kalian terpukau. Paham? Paham? Kelihatannya cantik, begitu make upnya luntur, wadidaw, kelihatan jelek, betul? Sekarang HP-nya canggih, cepret, muka jelek jadi cantik gara-gara kamera jahat. Iya nggak teman-teman?
Makanya yuk jangan gampang tertib. Jangan gampang tertib. Kak Bagus, tapi ada kabar baik nih. Kabar baiknya adalah di rumah kalian, dengerin baik-baik, di rumah kalian sudah dikirim satu buku yang lebih keren daripada buku palsu. Serius. Nanti pulang dari sini kamu tanya sama ibumu, ibu, iya nak, kita Kak Bagus yang udah bikin buku. Betul nak? Apa coba bukunya? Kata Kak Bagus, bukunya itu yang pertama kalau dibaca aku jadi makin cerdas. Ini kalau baca buku yang ada di rumah ini, yang sudah dikirim ini, kamu jadi pintar. Siapa yang pengen jadi pintar? Turunkan. Yang kedua, Kalau buku ini kamu kerjakan isinya, kamu amalkan isinya, kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu dijamin jadi orang sukses dunia, sukses akhirat. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi dokter? Jadi YouTuber? Jadi TikToker? Jadi ular? Benar mau jadi orang sukses? Turunkan. Yang ketiga, kalau ini isi bukunya kamu hafalkan, dimasukkan dalam kepala, kamu boleh masuk surga sama bapak, sama ibu, dan sama 10 orang saudara kamu. Siapa yang kalau sudah meninggal pengen masuk ember? Masuk ember. Yang pengen masuk surga? Yang siapa di sini yang ridho ibunya masuk neraka? Siapa yang ridho bapaknya masuk neraka? Siapa yang pengen ngajak bapaknya masuk surga? Siapa yang pengen ngajak ibunya masuk surga? Ngajak kakek? Nenek? Mbak? Serius mau ngajak mereka masuk surga? Kalau serius, Kak Bagus kasih tahu nama bukunya. Tolong didengerin, tapi Kak Bagus gak mau orang di luar sana paham. Karena ini buku istimewa cuma buat kalian. Karena istimewa, Kak Bagus ngomongnya nggak pakai mic. Bahkan Kak Bagus ngomongnya nggak pakai suara. Kalian fokus tebak mulut Kak Bagus menyebutkan nama buku ini. Nama bukunya terdiri dari 3 kata. Di belakang sana udah bisik-bisik. Ada Quran kayak Quran. Quran satu kata. Quran satu kata. Ini 3 kata. 3 kata. Maka yuk fokus. Kak Bagus gak pakai mic. Bahkan suaranya hilang. Fokus tebak nama buku ini. Kalau kamu bisa menjawabnya, bisa menebaknya, Buku itu berhak untuk kamu. Tapi kalau gagal, mohon maaf, bukunya harus dikembalikan. Maka kalau kalian serius mau jadi orang pintar, jadi orang sukses, terus nanti kita bisa bawa bapak ibu kita masuk surga, dengerin apa yang akan Kak Bagus ucapkan. Tebak 3 kata berikut ini. Quran 1 kata, ini 3 kata. Siap? Fokus. Lihat mulut Kak Bagus tanpa ada suara. Nama buku ini adalah Al-Quran 1 kata, 3 kata, Mas. Ulangi. Ulangi. Fokus, duduk yang rapi. Duduk yang rapi dulu. Lihat mulut Kak Bagus. Duduk, kalau nggak duduk nggak jadi ngomongin. Duduk. Siap ya? Nama buku ini terdiri dari 3 kata yang kalau kamu baca kamu jadi orang cerdas. Makanya dibuktikan. Kalau kamu kerjakan isinya, kamu jadi orang sukses. Dan yang ketiga, kalau kamu hafalkan, kamu berhak masuk surga. Terdiri dari 3 kata. Nama bukunya adalah Al-Quran. Diam dulu, masa LKS ada bu orang masuk surga pakai LKS? Murah banget, 20.000 bisa masuk surga. Digital
lagi. Sudah siap nak? Diam dulu makanya deh. Yuk, hop. Fokus, lihat mulutnya bagus. Nama buku ini adalah. Nungguin ya. Serius? Terakhir, nama buku ini adalah. Kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an. Itulah warisan Rasulullah. Nabi sudah tiada tapi Al-Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga. Kita amalkan, siap? Siap untuk baca Quran? Enggak siap. Siapa yang siap jadi orang pintar? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau masuk surga? Oke. Kalau begitu yuk tangannya diangkat. Kita tutup perjumpaan kita di Maulid Nabi ini dengan berdoa bersama. Tangannya diletakkan. Allahumma arhamna bil Quran. Semuanya. Semangat selalu anak-anakku. Ingat, Maulid Nabi itu adalah momen membuktikan cinta pada Nabi. Baca Qurannya, baca hadisnya, jadi penjaga syariat Nabi Muhammad. Setuju? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya dong. Kak Bagus mau pamit pulang dulu boleh? Aku gak boleh pulang. Suruh di sini. Kalau ngantuk bobo di sini. Kalau lapar mau di sini. Kalau mulus di sini. Jangan Pak Bagus pulang aja. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Tangannya diangkat. Ilaliko sampai berjumpa pula. Ilaliko sampai berjumpa pula. Semua ma'asalama, 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 selamat jalan. Ma'asalama, 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 selamat jalan. Yuk kita panggil Bu Guru kita yang tadi membawakan acara. Tidurkan ya, Bu Guru. Kurang kencang, Bu Guru. Maju dong. Kami rindu. Kepayamu. Tepuk tangan buat Bu Guru kita. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan duduk. Ayo duduk dulu. Duduknya rapi. Ada hadiah, ada kuis yang tertib nanti bisa dipanggil ke depan. Duduk dulu sayang.